Pesta demokrasi pemilihan kepala daerah di Gorontalo mulai bergulir. Pemilihan gubernur, wakil gubernur, wali kota dan wakil wali kota, bupati dan wakil bupati sesuai jadwal dari Komisi Pemilihan Umum KPU bahwa dilaksanakan pada bulan November tahun 2024. Dalam jalannya tahapan demi tahapan pemilihan kepala daerah pilkada di Gorontalo membutuhkan peran serta atau keterlibatan masyarakat dalam mengawasinya. Pengawasan terhadap seluruh tahapan pemilihan umum pemilihan kepala daerah tidak semata menjadi bagian dari lembaga pemerintah, yakni Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu, tetapi juga menjadi bagian dari peran aktif seluruh masyarakat untuk mendorong roda demokrasi yang berintegritas, yang bersih, yang profesional, terarah, dan transparan. Dan pemirsa, seperti apa langkah-langkah strategi yang dilakukan oleh Bawaslu Provinsi Gorontalo untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan Pilkada tahun 2024 di Provinsi Gorontalo? Saksikan tayangannya di program Mukawali. Yang kami hormati Bawaslu Provinsi Gorontalo, saya langsung saja pengawasan partisipatif untuk mengajak warga masyarakat. Mengingat keterbatasan personil yang ada pada Badan Pengawas Pemilu Bawaslu Provinsi Kabupaten dan Kota, maka partisipasi aktif dari seluruh unsur masyarakat sangat diperlukan agar tahapan pilkada di Gorontalo tahun 2024 bisa berjalan aman, terkendali, jujur, adil, dan transparan. Upaya pengawasan partisipatif, edukasi kepada seluruh kalangan masyarakat yang dilakukan oleh Badan Pengawas Pemilu dilakukan tidak hanya berpusat di wilayah kota, tetapi hingga ke pelosok desa. Salah satu lokasi yang difokuskan Bawaslu adalah Desa Trikora, Kecamatan Popayato, Kabupaten Pohuwato. Mengutip dari informasi Bawaslu bahwa Forum Warga Pengawasan Partisipatif dalam Pemilu adalah wadah bagi masyarakat untuk secara aktif terlibat dalam mengawasi jalannya proses pemilu. Forum ini memberikan ruang bagi warga untuk melaporkan dugaan pelanggaran, memberikan masukan, dan memastikan pemilu berjalan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Menentukan kira-kira. Halo Bapak, salam sehat. Apa kabar Bapak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Iya. Bapak terkait dengan kegiatan hari ini, apa sih yang dilakukan oleh Bawaslu Bapak? Iya, jadi hari ini Bawaslu sedang melaksanakan kegiatan forum warga. Nah, kegiatan forum warga ini merupakan bagian dari strategi pencegahan terhadap potensi pelanggaran dalam setiap tahapan pelaksanaan baik pemilu maupun pemilihan. Nah, kita ketahui bersama bahwa di 2024 itu pemilu dan pemilihan kepala daerah baik gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, wali kota dan wakil wali kota dilaksanakan secara serentak di tahun 2024. Nah, kita sekarang sedang melakukan pengawasan di beberapa tahapan. Di antaranya yang sedang berjalan adalah tahapan pemutahiran data pemilih dan proses pencalonan perseorangan melalui verifikasi administrasi dan verifikasi faktual yang dilakukan oleh KPU. Tentunya secara mekanisme dan prosedur itu kita harus pastikan terlaksana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Nah, kegiatan yang dilaksanakan oleh Badan Pengawas Pemilu Provinsi Gorontalo hari ini adalah salah satu strategi pencegahan yang kita kemas dalam bentuk forum warga. Kenapa forum warga? Karena di dalam amanah Undang-Undang Dasar 1945 itu kan tertuang bahwa kedaulatan itu berada di tangan rakyat. Nah, ini kita aplikasikan dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 16 tahun Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 yang mengamanahkan bahwa Bawaslu secara berjenjang itu dalam melakukan upaya pencegahan harus melibatkan warga negara. Maka dikemaslah dalam kegiatan pencegahan forum warga. Nah, forum warga ini adalah dorongan
Bawaslu kepada masyarakat untuk menumbuh kembangkan upaya kesadaran masyarakat untuk melakukan proses pengawasan dalam setiap tahapan. Kenapa? Karena Bawaslu itu tidak dapat menjangkau keseluruhan hal-hal yang berpotensi pelanggaran. Tentu harus melibatkan seluruh stakeholder, termasuk masyarakat di dalamnya. Nah, inilah yang kemudian kita realisasikan ke publik. Tidak hanya sebatas slogan bersama rakyat awasi pemilu, bersama Bawaslu tegakkan keadilan pemilu, tapi dengan forum warga ini melibatkan masyarakat secara aktif dalam bentuk pengawasan partisipatif. Nah, masyarakat bisa menyampaikan dalam bentuk misalkan informasi, dalam bentuk laporan jika terdapat potensi-potensi pelanggaran pada setiap tahapan. Nah, kita kemarin sudah menyampaikan beberapa indikator indeks kerawanan pemilu maupun pemilihan. Salah satunya adalah politik uang. Nah, politik uang ini merupakan penyakit demokrasi yang secara klasik itu terjadi terus-menerus setiap tahapan. Maka peran masyarakat itu penting. Kenapa? Karena sasaran di lapangan itu masyarakat. Nah, sehingga harus ditumbuh kembangkan ini rasa kesadaran. Masyarakat tidak hanya dipandang sebagai objek politik, tapi juga harus dilibatkan sebagai subjek politik. Artinya, mereka tidak hanya menggunakan hak pilih di hari H nanti, tapi mereka juga harus melakukan pengawasan pada setiap tahapan. Karena ini menyangkut suara yang mereka akan salurkan di TPS nanti. Badan Pengawas Pemilu Bawaslu Provinsi Gorontalo juga merilis pemetaan kerawanan pemilihan tahun 2024 yang datanya bersumber dari kejadian pada pemilihan pada rentang waktu tahun 2017 sampai dengan tahun 2020, yakni isu kerawanan yang berpotensi pada pemungutan suara ulang, politik uang, netralitas ASN, pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu, proses pemungutan dan perhitungan perolehan suara yang tidak sesuai peraturan, keberatan calon atau hasil dan proses pemilu, kampanye hoaks dan ujaran kebencian, rekomendasi Bawaslu yang tidak ditindaklanjuti oleh KPU. Kenapa kita ambil Popaya itu? Karena masyarakatnya mayoritas nelayan dan petani. Yang ini tentunya akan dimanfaatkan setiap kontestan. Maka kami harus libatkan mereka melakukan pencegahan, agar tidak ada pelanggaran ya. Ya, menghindari terjadinya pelanggaran. Oke, betul Bapak. Terkait dengan pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat, keterlibatan mereka, apa sih sebenarnya poin besarnya yang bisa mereka lakukan, Bapak? Iya, seperti yang saya sampaikan tadi. Setelah melalui kegiatan ini, penguatan secara literasi, pemahaman terkait regulasi, undang-undang. Nah, masyarakat akan terbuka. Oh, ternyata ini yang tidak boleh. Oh, ini yang tidak bisa dilakukan. Oh, ini yang bisa kita sampaikan kepada Bawaslu sebagai penyelenggara pemilu. Ada di sana misalkan potensi pelanggaran. Nah, mereka akan menyampaikan informasi kepada Bawaslu. Baik itu secara resmi maupun tidak resmi. Nah, kalau dia secara resmi, berarti dia melapor kepada Bawaslu secara berjenjang yang ada di wilayah kabupaten, kota, dan provinsi dalam bentuk laporan. Nah, tapi kalau dia enggan menyampaikan itu secara resmi, maka mereka cukup menyampaikan informasi. Nah, di kita ada mekanismenya. Kalau terhadap informasi itu, kita maknai dia adalah informasi awal. Nah, ketika informasi awal itu kita lakukan penelusuran berdasarkan ketentuan undang-undang, dia akan menjadi hasil pengawasan. Nah, kalau dia memenuhi unsur dugaan pelanggaran, kita proses berdasarkan mekanisme. Baik. Untuk pengawasan dan pencegahan dalam tahapan Pilkada serentak 2024, masyarakat dapat melakukan pengawasan aktif dalam setiap tahapan Pilkada dengan ikut memantau perkembangan tahapan dan fokus pada larangan-larangan yang ada dalam tahapan Pilkada. Dengan adanya pengawasan, masyarakat dapat melakukan pencegahan terjadinya pelanggaran pemilu seperti menolak politik uang, hoaks, politisasi SARA, dan potensi pelanggaran lainnya. Informasi awal apabila masyarakat menemukan adanya dugaan pelanggaran pemilu
masyarakat dapat memberikan informasi awal kepada pengawas pemilu di seluruh tingkatan. Kemudian pengawas pemilu akan menindaklanjuti informasi awal tersebut dengan melakukan penelusuran. Laporan yang akan mereka sampaikan kepada Bawaslu, apakah itu ada tahapan-tahapannya? Ya ada, jelas ada lah. Ya, seperti Kalau dia apa, Pak? sifatnya secara resmi dilaporkan baik melalui sigap lapor di Bawaslu itu kita boleh menyampaikan laporan secara langsung ke Bawaslu, ke Sekretariat Bawaslu atau ke kantor Bawaslu atau melalui sigap lapor, aplikasi sigap lapor. Oh, ada secara Ya, online-nya, Bapak? ada secara online. Nah, masyarakat tidak perlu capek-capek datang ke Bawaslu misalkan karena masalah jarak, masalah biaya. Nah, Bawaslu membuka yang namanya sigap lapor. Oke. Nah, sigap lapor itu mereka bisa sampaikan secara online. Nah, apa yang disampaikan ke Bawaslu? Tentu yang sifatnya peristiwa terhadap dugaan pelanggaran. Apakah itu memang harus ada administrasinya, bukti dokumentasi dan ada lain-lain? loh, ada. Jadi yang harus dipenuhi ada peristiwanya, ada buktinya. Nah, kalau di kita di dalam Undang-Undang 10 dalam Peraturan Bawaslu nomor 8 terkait mekanisme penanganan pelanggaran pemilihan itu diatur terhadap syarat formil material laporan akan dipastikan oleh Bawaslu. Jika syarat formil materialnya terpenuhi, maka dilakukan registrasi terhadap laporan itu. Oke. Kemudian setelah diregistrasi, dilakukan pendalaman, dilakukan kajian. Melalui apa? Mekanisme klarifikasi. Diundanglah pihak-pihak yang disebutkan dalam peristiwa itu. Siapa yang memberikan, misalkan politik uang. Siapa yang memberikan, siapa saksinya, apa buktinya. Nah, inilah yang didalami oleh Bawaslu melalui mekanisme klarifikasi. Oke. Jadi perlu kami informasikan ke publik bahwa ketika masyarakat menyampaikan laporan, tidak usah takut. Iya. Kenapa? Karena Bawaslu akan melakukan pendalaman lewat klarifikasi. Begitu juga dengan yang dilaporkan. Saya sempat sebutkan tadi supaya menjadi pemilih yang cerdas, agar supaya nantinya kita melahirkan pemimpin-pemimpin yang amanah dan juga dapat mencerdaskan dan memberdayakan kita masyarakat yang ada di Kabupaten Pohuwato. Yang tentunya partisipasi dalam mencegah itu mentaati apa yang disampaikan oleh Bawaslu tentang pencegahan money politik dan tidak boleh menerima uang di dalam menyuap untuk memilih pemimpin-pemimpin yang di Kabupaten Pohuwato. Jadi kita pemerintah Desa Trikora yang tentunya berkoordinasi dan berkolaborasi langsung dengan Bawaslu di dalam hal menyambut pilkada untuk menjadikan pilkada ini pilkada yang bersih dan tertib, yakni dengan mencegah money politik dan kerawanan-kerawanan lain yang terjadi dalam pilkada nanti. Memang sih kami sebagai nelayan awalnya kami tidak tahu tentang persoalan keterlibatan kami dalam partisipasi ataupun dalam pengawasan. Alhamdulillah dengan adanya forum warga yang diselenggarakan oleh Bawaslu Provinsi dan Kabupaten ini, ternyata sepertinya peran kami juga sebagai masyarakat memang harus penting dalam partisipasi untuk menjaga pemilihan ini. Sama seperti tadi ya, sebelumnya kami belum terlalu tahu tentang persoalan money politik. Ya alhamdulillah dengan adanya pertemuan sosialisasi ini, ternyata memang money politik itu tidak baik ya buat pemimpin-pemimpin. Yang takutnya nanti ketika kita terlena dengan persoalan money politik, yang akhirnya kita mendapat pemimpin-pemimpin yang tidak baik. Ini kita harus perlu pengawasan ketat. Jadi tentu lewat forum ini kita akan memberikan edukasi kepada teman-teman nelayan, masyarakat pesisir tentang bagaimana untuk mengawasi persoalan pemilihan pilkada ini untuk bersama-sama. Baik itu dari sisi money politiknya maupun dari hal-hal yang negatif terhadap dari Bawaslu Provinsi Gorontalo terkait forum warga. Dalam hal ini partisipasi warga yang punya peranan aktif dalam pencegahan tahapan pemilihan umum.
kami dari selaku pemuda menghimbau kepada Bawaslu mungkin terkait adanya keterikatan relasi dengan pemuda yang ada di Kecamatan Popayato, bukan hanya tetapi kepada kita selaku pemuda yang sesuai dengan tema sekarang itu forum warga, artinya punya komunikasi baik dengan pemuda yang ada di sini Kecamatan Popayato. Karena yang namanya masyarakat kami ya, yang mayoritas masih dianggap cukup awam, ya karena ini saya kira dalam baik itu pengawasan maupun pelaporan terhadap pengawas kecamatan kepada Bawaslu Kabupaten, saya kira kami berharap ini dari Bawaslu bisa sedikit mempermudah ataupun proses laporan ketika ada terjadi pelanggaran ataupun potensi pelanggaran yang dilakukan oleh kontestasi politik maupun dari masyarakat, saya kira ini boleh dilakukan mungkin mempermudah pelaporan ya tanpa melalui administrasi yang cukup rumit. Kalau kami berharap itu agar masyarakat mungkin bisa bebas menyampaikan ketika terjadi pelanggaran ataupun hal-hal yang berpotensi terhadap proses maupun pelaksanaan pemilihan secara serentak. Pandangan kita selama ini, terutama kalau kita melihat dari indeks kerawanan pemilu yang diterbitkan oleh Bawaslu, saya kira masih berkutat pada soal yang sama, misalnya soal politik uang, netralitas ASN dan penyalahgunaan kewenangan menekan pemilih untuk memilih pasangan calon tertentu. Masih berkutat di situ. Saya kira itu problem kita yang paling utama dan memang kita harus bersama-sama, baik itu penyelenggara maupun masyarakat sipil seperti kami, kelompok masyarakat seperti kami, untuk ikut mendorong itu, termasuk mengawasi dan menginformasikan kepada Bawaslu penyelenggara pemilu. Tidak hanya kalangan dewasa, partisipasi pemilih milenial atau pemilih pemula dalam pengawasan tahapan pemilihan kepala daerah Pilkada di Gorontalo juga sangat penting. Karena pemilih pemula juga ikut berkontribusi dalam suksesnya roda demokrasi di Indonesia. Oleh karena itu, Badan Pengawas Pemilu Bawaslu di tingkat Kabupaten Pohuwato berupaya mengedukasi pemilih usia 17 tahun tentang berbagai potensi pelanggaran. Baik. Iya, hari ini kegiatan apa, Bu? Ini lagi ada sosialisasi terhadap pemilih pemula yang ada di SMK Negeri 1 Marissa. Kenapa kita harus mensosialisasikan kepada pemilih pemula? Karena mereka yang belum atau minim pengetahuan terkait dengan politik. Karena ini perdana mereka menyalurkan hak pilih mereka. Sehingga pendidikan politik itu penting mereka ketahui supaya pada saat penyelenggaraan pemilihan nanti mereka mampu memberikan suaranya dengan baik kepada calon pemimpin yang nanti mereka tentukan pada saat pemungutan suara nanti. Ini kan menyampaikan pendidikan politik kepada pemilih pemula. Nah, apa saja poin pentingnya yang memang ini harus mereka ketahui, Ibu? Yang satu adalah saat ini tahapan pemilihan kepala daerah masuk pada daftar pemilih sementara. Dipastikan pemilih pemula ini sudah termasuk dalam daftar pemilih sementara. Jangan sampai mereka tidak terdaftar dalam daftar pemilih sementara dengan cara bisa dicek DPT online. Mereka sudah itu. Dipastikan mereka juga sudah mempunyai KTP. Karena syarat untuk memilih itu masuk dalam TPS itu sudah ada KTP. Karena mereka pemilih pemula, jangan sampai mereka terkendala dengan KTP pada saat pemungutan suara nanti. Yang kedua adalah mereka pengguna hak pilih, artinya jangan sampai golput. Karena mungkin mereka tidak paham terkait politik dan lain sebagainya, satu suara itu mempengaruhi pemimpin nanti, sehingga dipastikan mereka datang di TPS pada saat pemungutan suara nanti, menyalurkan hak pilihnya. Yang ketiga adalah saya berharap kepada pemilih pemula ini bisa berpartisipasi dalam pengawasan.
melihat terkait dengan dugaan-dugaan pelanggaran supaya nanti ke depan dugaan pelanggaran yang terjadi di kabupaten ini khususnya Pohuwato itu bisa berkurang dengan banyaknya partisipasi masyarakat khususnya daripada pemilih pemula seperti itu. Peran pemilih pemula akan sangat memengaruhi terhadap kualitas demokrasi, mengingat pemilih pemula juga tergolong sebagai pemilih yang sebagiannya belum memiliki pengetahuan politik yang luas untuk menentukan kemana untuk memilih dan tentang isu kerawanan politik. Bahwa untuk pemilih pemula, suara Anda itu berpengaruh untuk pemimpin nanti yang akan dilahirkan pada pemilihan kepala daerah nanti. Satu suara bisa mempengaruhi 5 tahun ke depan, sehingga dipastikan adik-adik semua, teman-teman saya yang pemilih pemula bukan cuma anak-anak yang baru berumur 17 tahun, tapi juga pensiunan TNI Polri itu termasuk dalam pemilih pemula. Dipastikan pada saat pemungutan suara nanti pada tanggal 27 November datang ke TPS dan memberikan hak suaranya di TPS sesuai dengan yang diinginkan, dipilih pemimpin yang sesuai dengan visi misi yang bisa membawa daerah ini ke arah yang lebih baik. Iya, betul. Saja. Dan tentunya dengan keterlibatan dari pemilih pemula, seluruh masyarakat ini memastikan bahwa pemilu yang bersih dan aman, jujur dan adil. Betul sekali. Ya, baik, terima kasih Ibu. Ya. Sosialisasi yang tadi banyak hal-hal penting yang telah diberikan oleh Ibu. Contohnya seperti menjadi pemilih yang baik dan bisa menjadi salah satu bagian dari partisipasi. Kita bisa melihat dari calon-calon yang ada, baru kita bisa melihat dari visi misinya dan bisa persiapan dari diri kita sendiri. Semoga pemimpin yang akan terpilih menjadi pemimpin yang baik, bersih, serta amanah. Melalui langkah-langkah mitigasi, edukasi, dan sosialisasi yang dilakukan oleh Lembaga Badan Pengawas Pemilu, mulai dari tingkat provinsi, kabupaten,